Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yang pertama, kita akan belajar mengamati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengamati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Berikut peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Mari kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Allah dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan segala sumber daya alam ini dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan pengamatan peta yang telah kalian lihat sebelumnya, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, dari peta yang kita lihat tadi, itu terlihat adalah Pulau Jawa. Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Itu Papua Barat. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 200 sampai 599 jiwa per kilometer persegi. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kurang dari 10 jiwa per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kita tinggal Jawa Timur, berarti sekitar 600 sampai 1299 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, mari kita amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdiri dari 5 pulau besar. Ada Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan ada Pulau Papua. Suku-suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia? Mari kita pelajari. Suku-suku di Pulau Jawa. Yang pertama ada suku Jawa. Di suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang dikenal dengan nama angklung. Kemudian suku di Pulau Jawa berikutnya ada suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing, suku Tengger. Untuk suku Madura ini dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi yang cukup besar. Kemudian ada juga suku Betawi. Adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain suku Sunda dan juga suku Jawa. Suku Betawi dikenal dengan ondel-ondelnya yang sangat populer.
Persebaran suku-suku di Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Suku Batak adalah macam-macam suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungan, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Mandaling. Ada juga suku Minangkabau, adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Utara. Maaf, revisi. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering pula disebut sebagai suku Minang, yang mana memiliki sistem kekerabatan matrilinear. Yang ketiga adalah suku Melayu, dikenal salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya, persebaran suku-suku di Pulau Kalimantan. Yang pertama, suku Dayak adalah salah satu suku yang berasal dari Pulau Kalimantan. Namun selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak sendiri dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Kemudian ada yang kedua, suku Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar sendiri dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta. Persebaran suku-suku yang ada di Sulawesi. Suku-suku di Pulau Sulawesi, ada suku Bugis, yaitu suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Mandar, suku Sadan, dan suku Makassar. Kemudian kalau suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Jumlah penganut masing-masing agama di Indonesia per juta per persen ya. Jadi kalau Islam itu ada 87,2%, kemudian Kristen Protestan 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,1%. Kemudian setiap agama tentu memiliki tempat ibadah masing-masing. Untuk umat Islam itu masjid, kemudian gereja, untuk Katolik, kemudian untuk Kristen Protestan juga di gereja, kemudian untuk umat Hindu di pura, umat Buddha di wihara, dan umat Konghucu di kelenteng. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama itu sendiri? Nah, jadi kerukunan umat beragama adalah bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kerukunan umat beragama tentu sangatlah penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Di Indonesia ada istilah yang dikenal dengan Tri Kerukunan Umat Beragama. Apakah Tri Kerukunan Umat Beragama? Tri Kerukunan Umat Beragama adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Tri Kerukunan Umat Beragama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
Selanjutnya kita akan membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang berbeda satu dengan yang lain. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya diantaranya adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Kemudian nilai luhur sila yang kedua, contohnya berteman tanpa membedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesusahan. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh nilai luhurnya diantaranya adalah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, serta mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh nilai luhurnya diantaranya adalah ketika pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai luhurnya diantaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja ketika di sekolah, masih ada yang melanggar tata tertib sekolah, tidak ikut upacara, memilih-milih teman, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman, tidak mau berbagi dengan teman. Kemudian contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah, tidak mematuhi perintah orang tua, tidak mau membantu orang tua, memaksakan kehendak, berbohong, tidak melaksanakan ibadah, mengganggu adik. Kemudian contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, misalnya lagi tidak mau mengikuti kerja bakti, suka pamer kekayaan, membeda-bedakan orang kaya dan miskin, mengganggu tetangga yang sedang beribadah, berperilaku yang meresahkan masyarakat. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku yang kita laksanakan, sehingga negara kita menjadi negara yang aman dan tentram. Terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.